Setiap lebaran haji kita lihat cerita tentang Nabi Ibrahim, Siti Hajar dan Nabi Ismail di mana-mana kembali diceritakan. Bahkan kita melakukan napak tilas dengan ibadah haji yang dilakukan oleh saudara-saudara kita. Ada jumroh, ada jumratul ula, ada jumratul wusta, ada jumratul aqabah. Itu semua napak tilas. Bagaimana Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan Siti Hajar melempar setan dengan batu tatkala menggoda mereka agar jangan menjalankan perintah Allah tersebut. Jadi semua tuh napak tilas, termasuk kita di Indonesia yang gak haji pun kita melakukan napak tilas dengan apa? Dengan mempersembahkan kurban sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihis salam. Mudah-mudahan kurban kita dan kurban umat Islam semua diterima oleh Allah, dan semoga jamaah haji dari keluarga kita, sahabat kita, kerabat kita, tetangga kita insya Allah pulang dengan selamat, membawa haji yang mabrur, umroh yang makbulah, membawa yaitu manasik yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa atina hikmah. Allahumma barik lana fi majlisina hadha birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Kepada segenap para syaraif, para ustazah, para nyai, para da'iyah, alhamdulillah pada kesempatan hari yang berbahagia ini, dan kita masih ada di hari tasyrik. Mudah-mudahan dengan kumpulnya kita di tempat ini dalam majelis rutin bulanan menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah. Amin ya rabbal alamin. Kepada segenap kaum ibu yang saya cintai, kita tahu kita masih dalam suasana Idul Adha, Idul Kurban. Nah, kalau kita cerita tentang Idul Kurban, dan hari ini juga masih hari tasyrik, artinya sampai hari ini kita masih boleh berkurban sampai sebelum terbenamnya matahari, masih boleh berkurban. Yang ingin saya garis bawahi pada kesempatan ini ibu semua, bahwa dari Idul Kurban ini kita diingatkan tentang peristiwa yang pernah dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan istrinya Siti Hajar serta putranya Nabi Ismail alaihissalam. Nah, yang perlu kita ambil pelajaran apa, Bu? Bahwa Nabi Ibrahim dan istrinya serta putranya menjadi contoh bagi kita semua tentang iman tanpa keraguan. Iman tanpa keraguan. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada Nabi Ibrahim wahyu lewat mimpinya, ru'ya shadiqah, di mana Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putranya. Dan Nabi Ibrahim sampaikan kepada anaknya, Allah ceritakan dalam Al-Quranul Karim, qala ya bunayya inni ara fil manam anni athbahuk fanzur madza tara. Jadi Allah cerita dalam Al-Quran, Allah katakan kepada Allah ceritakan untuk kita semua bahwa Nabi Ibrahim mengatakan kepada putranya, ya bunayya, wahai anakku,
Inni ara fil manam, bahwa sesungguhnya aku ini melihat dalam mimpi yang benar, mimpi yang datang dari Allah, ru'ya shadiqah. Karena mimpi para nabi, Bu, itu beda dengan mimpi kita. Nah, kalau mimpi kita nih ada 3 macam. Ada mimpi yang datang dari Allah, mimpi benar. Ada yang mimpi datang dari syaitan untuk menggoda kita. Ada juga mimpi karena muhadditsatin nafas, mimpi karena keinginan hati. Nah, kalau orang di Jakarta bilang kesemsem, orang sini bilang apa? Sama, Bu, bahasa Sunda kali itu, Bu, ya. Kesemsem bahasa Sunda juga bahasa Jakarta. Jadi maksudnya kesemsem, kita pengen makan durian tapi nggak punya duit, Bu. Begitu tidur makan durian ngimpinya. Nah, ada gak yang begitu, Bu? Itu namanya apa? Kesemsem. Jadi mimpi itu ada 3 macam. Ada mimpi yang kesemsem, ada mimpi yang dari setan untuk menggoda kita. Mimpi dari setan itu biasanya mimpi yang gak jelas alur ceritanya dan sering bikin kita takut. Nah, itu mimpi dari setan, nggak usah diambil hati, nggak usah diambil pikiran. Nah, ada lagi mimpi yang benar, mimpi yang merupakan ilham, pesan yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau mimpi Nabi enggak, Bu. Kalau mimpi para Nabi, Nabi Yusuf mimpi, Nabi Muhammad mimpi, pasti benar mimpinya. Karena mimpi para Nabi adalah ru'ya shadiqah. Nah, maka itu Nabi Ibrahim sampaikan kepada putranya, aku ini dapat perintah dari Allah untuk menyembelihmu, fanzur madza tara. Coba lihat bagaimana pendapatmu. Nah, ini menarik. Nah, ternyata apa jawaban daripada Nabi Ismail alaihissalam sebagaimana Allah ceritakan dalam Al-Qur'an? Qala ya abati. Dia menjawab, ya abati, wahai ayahku. Wahai ayahku, kata Nabi Ismail kepada ayahnya. Yaitu faf'al bima tu'mar. Lakukan saja, if'al bima tu'mar, lakukan saja apa yang kau diperintahkan. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Dengan izin Allah, insyaallah engkau akan mendapatkan aku termasuk orang-orang yang sabar. Nah, ini menarik, Bu. Bu, Ibu, Nabi Ibrahim dapat perintah dari Allah untuk menyembelih anak. Ini bukan sembarang perintah nih. Perintah menyembelih anak. Menyembelih anak itu nggak boleh. Menyembelih anak itu haram. Menyakiti anak itu berdosa. Tapi kalau sudah Allah yang perintah, mau bilang apa? Suka nggak suka, rela nggak rela, maka kalau sudah perintah Allah wajib dijalankan. Sebetulnya perintah Allah ini ujian buat Nabi Ibrahim. Betul gak dia tunduk kepada Allah? Betul gak dia beriman kepada Allah? Betul gak dia takwa kepada Allah? Itu ujian. Nah, dan Nabi Ibrahim imannya tanpa keraguan, Bu. Artinya tanpa keraguan, apa saja yang Allah perintahkan ya beliau kerjakan. Nah, cuman di sini beliau juga mau tahu sikap anaknya bagaimana. Ternyata anaknya imannya kuat juga. Sampai anaknya menjawab, wahai ayahku, kerjakan saja apa yang Allah perintahkan. Nah, jadi nggak usah ragu lagi, kerjakan. Jadi si ayah beriman kepada Allah tanpa keraguan, si anak juga beriman kepada Allah tanpa keraguan. Lalu bagaimana istrinya, yaitu Siti Hajar, ibunda daripada Nabi Ismail? Disampaikan oleh Nabi Ibrahim kepada istrinya, wahai istriku, aku dapat perintah dari Allah untuk menyembelih anak kita. Apa jawab istrinya? Jawab istrinya, ya Ibrahim, dulu saat kau tinggalkan aku bersama Ismail di tempat ini. Jadi dulu, Bu, Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim, ajak itu kau punya istri Siti Hajar, ajak itu kau punya putra yang masih bayi yang bernama Ismail ke satu tempat yang tandus, yang sekarang kita kenal namanya kota Mekah. Kota Mekah saat itu hanya ada gunung-gunung batu dan padang pasir.
belum ada penduduknya, belum ada perkebunannya, tidak ada sumber air, kering, kerontang. Nah, pada saat itu Nabi Ibrahim mengajak istrinya, mengajak anaknya, kemudian mau ditinggalkan di sana. Sang istri bertanya, "Wahai suamiku, ini perintah Allah atau kemauanmu?" Itu aja pertanyaan sang istri. Ini perintah Allah atau kemauanmu? Kalau ini kemauanmu, aku tolak. Aku protes. Mana boleh kau tinggalkan aku dengan putraku yang masih bayi di tempat yang seperti ini, yang nggak ada air, nggak ada kehidupan, nggak ada manusia. Aku protes, aku tolak. Kalau ini kau punya kemauan, tapi kalau ini perintah Allah, tinggalkan saja kami berdua di sini. Karena kalau Allah yang perintah agar kau meninggalkan kami berdua di sini, niscaya Allah juga pasti akan menjaga kami. Subhanallah. Bu, saya mau tanya, Siti Hajar imannya kuat gak? Imannya bagus gak? Nah, itu yang namanya iman tanpa keraguan. Kalau Allah yang perintah, ya tinggalin. Tapi kalau bukan perintah Allah, kalau kau punya kemauan, aku protes. Enak aja. Perempuan sama anaknya masih bayi mau ditinggal di tempat yang kering kerontang, saudara. Mana ada perempuan yang mau? Tapi karena itu perintah Allah, apa boleh buat? Suka nggak suka, rela nggak rela, ringan ataupun berat, wajib ditaati. Alhamdulillah. Nah, sekarang Siti Hajar dapat lagi ujian dari Allah. Suaminya menyampaikan, aku dapat perintah dari Allah untuk aku sembelih kau punya anak, aku kurbankan kepada Allah. Apa jawab istrinya? Wahai suamiku, dulu kau diperintahkan Allah meninggalkan aku berdua di tempat yang tandus seperti ini. Aku terima karena itu perintah Allah. Maka kalau sekarang ini juga perintah Allah, kerjakan, jangan pernah ragu. Subhanallah. Bu, ini luar biasa Siti Hajar ini perempuan, Bu. Bu, kira-kira perempuan di Bogor ada gak yang begini ya? Pokoknya kalau udah perintah Allah kerjain, udah nggak pakai basa-basi, udah kalau Allah yang perintah. Bu, lihat imannya Siti Hajar. Nah, itu yang tadi saya sebut iman tanpa keraguan. Jadi yang punya iman kuat itu bukan kaum lelaki saja, kaum perempuan juga banyak. Perempuan-perempuan soleha yang beriman kepada Allah. Iman seperti Siti Hajar alaihassalam ini bukan iman sembarangan. Jadi apa aja disuruh Allah kerjakan udah. Nah, ini contoh buat kita semua. Yuk kita contoh buat ibu-ibu bagaimana ibunda daripada Siti Hajar alaihassalam punya iman yang begitu kuat. Nah, jadi sekarang Bu, kalau kita diperintah oleh Allah sholat, ya sholat. Allah perintah kita puasa Ramadan, ya puasa. Allah perintahkan kita untuk zakat, untuk haji, ya kerjakan kalau kita mampu. Jangan pernah ditolak. Nah, Allah perintahkan kita untuk berjilbab, menutup aurat kita, ya pakai jilbab. Bu, jangan pakai protes, disuruh pakai jilbab dia bilang apa? Gerah, begitu dia bilang. Ada gak yang begitu? Ada gak yang begitu? Kadang-kadang pakai jilbabnya kalau lagi ngaji doang. Ada gak yang begitu? Begitu jalan-jalan ke pasar apalagi ke mall, jilbabnya dibuka. Ada gak? Ada apa banyak? Hah? Banyak? Astagfirullahaladzim. Jangan bilang banyak, Bu. Nah, mudah-mudahan di sini nggak ada yang begitu. Amin. Nah, itu iman tanpa keraguan. Jadi apa yang Allah perintah dia nggak protes. Nggak protes. Pokoknya dia kerjakan. Selama itu perintah Allah, kerjakan. Selama itu perintah Nabi, kerjakan. Karena dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala juga menyatakan, wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang Nabi berikan kepadamu, kata Allah, ambil, kerjakan. Jangan suka ditinggalkan. Dan apa-apa yang dilarang oleh Nabimu, oleh Rasulullah, maka hentikan, stop, jangan dikerjakan. Nah, mudah-mudahan ibu-ibu semua diberikan oleh Allah iman tanpa keraguan, iman yang kuat, iman yang mantap. Apa saja yang Allah perintah, yuk kita kerjakan, insya Allah. Allah larang kita daripada zina, daripada judi, daripada mencuri, daripada ghibah,
daripada aneka ragam perbuatan maksiat jangan kita kerjakan. Pokoknya selama Allah yang perintah kerjakan, selama Allah yang larang tinggalkan. Siap Bu? Siap jadi perempuan soleha? Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi perempuan-perempuan soleha ini luar biasa. Kalau kita lihat dari sejarah sebagaimana yang pernah saya sampaikan kepada ibu-ibu, bagaimana solehahnya yang barusan kita ceritakan tentang Siti Hajar. Kemudian bagaimana ada perempuan tukang sisir daripada putri Fir'aun yang namanya tidak diketahui siapa namanya, tapi orang sebutnya Siti Masyitoh. Sebetulnya Masyitoh itu bukan nama Bu. Masyitoh itu artinya tukang sisir. Begitu Bu. Kalau misyit itu artinya sisir. Orang yang nyisir itu namanya masyid. Kalau perempuan Masyitoh. Nah karena namanya enggak terkenal, akhirnya yang masyhur yaitu pekerjaannya Siti Masyitoh. Bagaimana diancam mau dibunuh sama Fir'aun, suaminya dibunuh, anaknya dibunuh. Tetap dia beriman kepada Allah. Fir'aun suruh lepaskan, tinggalkan itu Allah. Fir'aun suruh sembah dia. Jadi menurut Fir'aun dialah sebagai Tuhan. Nggak ada itu yang namanya Allah. Kalau nggak mau dibunuh suaminya, nggak bergeser imannya Siti Masyitoh. Suaminya dibunuh, anaknya dibunuh, dibunuhnya nggak tanggung-tanggung Bu, dilempar dalam kuali. Kuali itu isinya minyak yang mendidih. Bayangin itu Bu. Dia enggak bergeming. Dia lihat suaminya sedih, memang suaminya dibunuh seperti itu, anaknya dimasak dalam kuali, sedih. Tapi karena ini persoalan akidah, persoalan iman, dia enggak pernah ragu untuk tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga kita lihat perempuan yang bernama Siti Maryam. Bagaimana Siti Maryam perempuan solehah, yaitu ibunda daripada Nabi Isa alaihis salam. Bagaimana hidupnya, dicemoohkan, dihina, dinista, difitnah, dicaci maki oleh kaumnya, dibilang perempuan penzina. Padahal saudara, Allah yang memasukkan ruh di dalam daripada rahimnya. Tanpa sentuhan laki-laki, Allah maha mampu untuk menciptakan manusia lahir dari rahim ibunya tanpa ayah. Jangankan tanpa ayah, Nabi Adam saudara hidup tanpa ayah, tanpa ibu. Jadi kalau kita heran, kok Nabi Isa bisa ya lahir tanpa ayah? Kenapa heran? Nabi Adam lahir nggak ada bapak, nggak ada ibu, saudara. Begitu juga Siti Hawa diambil dari tulang rusuknya Nabi Adam, nggak ada bapak, nggak ada ibu. Nah kalau Allah mampu menciptakan manusia tanpa ayah, tanpa ibu, Allah lebih mampu menciptakan manusia ada ibu tanpa ayah. Nah jadi Siti Maryam luar biasa taatnya kepada Allah. Nah begitu juga istri-istri Nabi kita lihat. Dari istri yang pertama Siti Khadijah, begitu juga istri yang muda yaitu Sayyidatuna Aisyah. Semua istri Nabi perempuan-perempuan solehah. Nah jadi sekali lagi di zaman sekarang ini perlu ibu-ibu tampil mencontoh iman para perempuan-perempuan mulia ini, termasuk putri-putri Nabi. Ada Siti Zainab, Siti Ruqayyah, Siti Ummu Kulsum, Siti Fatimah Zahra. Semua perempuan-perempuan mulia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah mudah-mudahan ibu-ibu semua di sini diberkahi oleh Allah, dilindungi oleh Allah, dijadikan perempuan-perempuan yang solehah. Dan mudah-mudahan semua ibu-ibu yang hadir pada pembukaan kembali majelis bulanan kaum wanita di Masjid MS ini, insya Allah tidak pulang dari tempat ini kecuali dosanya diampuni oleh Allah, kesalahannya dimaafkan, kesulitannya dimudahkan, kesempitannya dilapangkan, nafkahnya diberkahi, rumah tangganya diharmoniskan, diberikan oleh Allah, dianugerahkan keturunan yang sholihin dan sholehat. Dan semua ibu-ibu di sini diberikan oleh Allah iman tanpa keraguan, sehingga menjadi perempuan-perempuan mukminat, perempuan-perempuan muslimat, perempuan-perempuan qanitat, perempuan-perempuan sabirat, perempuan-perempuan syakirat, perempuan-perempuan yang kelak dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Dan insya Allah hari ini kita kumpul di dunia ini
kelak di akhirat kita dikumpulkan bersama para nabi, bersama para rasul, bersama para aulia, khususnya bersama nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bisirril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Nah, jadi sebelum saya tutup, selanjutnya tadi begitu Nabi Ibrahim ridha dengan perintah Allah, begitu Siti Hajar ridha dengan perintah Allah, begitu Nabi Ismail ridha dengan perintah Allah, akhirnya Nabi Ibrahim sudah siap untuk mengorbankan anaknya, mengorbankan putranya. Tapi perkis di saat-saat pisau yang dipegang Nabi Ibrahim sudah ada di leher daripada putranya yang akan disembelih, saat itulah Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan kalau Nabi Ibrahim, begitu juga Nabi Ismail lulus dari ujian. Allah ganti, yaitu Nabi Ibrahim yang hendak disembelih dengan seekor kambing kibas yang besar. Alhamdulillah. Ternyata memang Allah bukan mau Nabi Ismail itu disembelih, Allah bukan mau Nabi Ibrahim menyembelih anaknya, bukan. Allah ingin menguji sampai sejauh mana iman Nabi Ibrahim, iman Nabi Ismail, dan iman Siti Hajar alaihimissalam. Ternyata mereka semua beriman tanpa keraguan dan mereka semua lulus. Makanya Bu, setiap lebaran haji kita lihat cerita tentang Nabi Ibrahim, Siti Hajar dan Nabi Ismail di mana-mana kembali diceritakan. Bahkan kita melakukan napak tilas dengan ibadah haji yang dilakukan oleh saudara-saudara kita. Ada jumroh, ada jumratul ula, ada jumratul wusta, ada jumratul aqabah. Itu semua napak tilas bagaimana Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan Siti Hajar melempar setan dengan batu tatkala menggoda mereka agar jangan menjalankan perintah Allah tersebut. Jadi semua itu napak tilas, termasuk kita di Indonesia yang gak haji pun kita melakukan napak tilas dengan apa? Dengan mempersembahkan kurban sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihis salam. Mudah-mudahan kurban kita dan kurban umat Islam semua diterima oleh Allah, dan semoga jamaah haji dari keluarga kita, sahabat kita, kerabat kita, tetangga kita insya Allah pulang dengan selamat, membawa haji yang mabrur, umroh yang makbulah, membawa yaitu manasik yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah bisirril fatihah. Gobol insyaallah. Nah ibu-ibu, saya ucapkan terima kasih atas segala perhatian dan doakan terus para ustazah kita yang mengajar. Ada ustazah Samia dan hari ini putri-putri saya hadir ini semua nih. Paling ujung ada Sarifah Rufaidah, itu putri saya yang nomor 1. Di sebelahnya ada Sarifah Humaira, ini putri saya yang nomor 2. Di sebelahnya lagi ada Sarifah Mumtaz. Najwa, sampai saya nggak ngenalin. Sebab matanya mirip-mirip semua Bu ya. Nah, ini Sarifah Najwa. Masih ada di belakang sana ada Sarifah Mumtaz, ada Sarifah Fairuz, ada Sarifah Humaira dan seterusnya. Saya punya putri 7, semuanya perempuan Bu ya. Ada 7 putri. Alhamdulillah. Nah sekarang Ibu tolong doakan, insya Allah tanggal 1 Muharram bertepatan dengan tanggal 7 Juli bulan besok Bu, hari Ahad, saya akan menikahkan putri saya yang ke-7 Bu. Bukan putri yang terakhir Bu, yang ke-7. Ibu main bilang yang terakhir aja Bu. Ibu jangan bilang yang terakhir, itu jadi doa ntar. Bilang biar punya keturunan yang solihin dan
soleha insya Allah. Tapi saya menikahkannya nggak di sini Bu, di Petamburan, di markas pusat daripada markas syariah. Undangannya terbuka buat laki-laki dan perempuan, berkaitan sekaligus kita merayakan tahun baru Islam. Sekali lagi, hari Ahad tanggal 7 Juli bertepatan dengan 1 Muharram 1446 Hijriah dari jam 7 pagi sampai jam 11. Jadi ada pembacaan burda, ceramah para habaib, para kiai. Nah baru jam setengah 11 atau jam 10 akad nikah. Insya Allah. Dapatnya dapat orang Bogor juga sini Bu. Dapatnya orang Bogor, daerah Tapos sini, Kerakal Bu. Iya, jadi insya Allah nggak jauh-jauh calon menantu kita, yaitu putra daripada Habib Anis Assegaf. Insya Allah. Nah ibu-ibu yang punya waktu silakan datang ke Petamburan. Nanti saya punya putri ada di sana untuk menyambut tamu semuanya. Nah itu saja yang saya mau sampaikan. Sekali lagi, hari apa Bu? Hari Ahad tanggal 7 Juli bertepatan dengan 1 Muharram jam 7 pagi. Silakan Ibu sampaikan, boleh sampaikan ke suami-suami Ibu, ke anak-anak laki Ibu, siapa yang bisa datang silakan. Mudah-mudahan acaranya berjalan lancar. Nah itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Hadani Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.